Halo, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan fondasi dasar, merupakan pijakan dasar terhadap segala macam aktivitas yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian atau manajemen aparatur sipil negara. Sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah pedoman, maka analisis jabatan ini harus diutamakan terlebih dahulu sebelum proses-proses lainnya. Sebab ketika dalam melakukan sebuah perencanaan pegawai, maka yang menjadi pijakan yang paling utama adalah analisis jabatan. Selain itu, analisis jabatan ini juga digunakan untuk melakukan restrukturisasi jabatan atau inisiatif perbaikan kualitas sebuah jabatan, atau juga desain jabatan, pengembangan kualitas karir, penilaian terhadap sebuah prestasi kerja, dan juga evaluasi terhadap kinerja seseorang. Segala macam aktivitas yang berkaitan dengan kepegawaian atau kinerja seorang pegawai, pedoman dasarnya adalah job analysis atau analisis jabatan. Terkait dengan analisis jabatan ini, mari kita lihat bersama pengertian tentang analisis jabatan. Analisis jabatan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan jabatan. Analisis adalah aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian, unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsi. Sementara jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang akan atau sedang dan telah dikerjakan oleh pegawai dalam kurun waktu tertentu. Nah, dari dua kata tadi, maka Sastro Hadiwiryo mencoba mendefinisikan berdasarkan pengertian dari dua kata tadi. Maka analisis jabatan adalah suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu jabatan secara sistematis dan sistemik. Hal ini tidak berbeda jauh dengan pendapat beberapa ahli. Mari kita lihat pada monitor ini. Filippo, dia katakan bahwa ANJAP atau analisis jabatan adalah suatu proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Sofiandi juga mengatakan bahwa suatu proses yang sistematik untuk mengetahui mengenai isi dari suatu jabatan yang meliputi tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, tanggung jawab, kewenangan, dan kondisi kerja, dan mengenai syarat-syarat kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, keahlian, kemampuan, pengalaman kerja, dan lain-lain agar seseorang dapat menjalankan tugas dalam suatu jabatan dengan baik. Begitupun juga Haryanja, tidak berbeda dari Filippo dan Sofiandi. Dia katakan bahwa analisis jabatan adalah usaha untuk mencari tahu tentang jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilakukan dalam jabatan tersebut. Nah, dari beberapa pengertian oleh para ahli tadi, maka kita pada sebuah kesimpulan bahwa ANJAP, job analysis atau analisis jabatan ini dapat kita artikan sebagai sebuah upaya untuk mempelajari dan menganalisis sebuah jabatan berdasarkan ruang lingkupnya. Dengan demikian, dalam analisis jabatan kita dapat mengetahui tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup, dan kapasitas-kapasitas yang dimiliki oleh jabatan tersebut. Nah, teman-teman, mari kita lihat apa saja kegunaan dari ANJAP atau analisis jabatan itu. Kegunaan yang pertama adalah untuk pengadaan tenaga kerja. Tentu tenaga kerja di sini kita sebut dalam konteks pemerintahan kita sebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Spesifikasi jabatan itu merupakan standar personalia yang digunakan sebagai pembanding para calon tenaga kerja. Di dalam analisis jabatan terdapat isi spesifikasi jabatan. Nah, isi spesifikasi jabatan inilah
yang menjadi dasar untuk pembentukan prosedur perekrutan para pegawai-pegawai atau para calon tenaga kerja yang baru. Kemudian kegunaan yang kedua adalah untuk pelatihan. Job description yang terkandung di dalam sebuah analisis jabatan akan menjadi dasar atau pedoman, bahkan bisa menjadi sebuah materi dalam memberikan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan sebuah kinerja. Jadi ketika teman-teman diutus untuk mengembangkan sumber daya manusia seperti BIMTEK, pelatihan, ataupun pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan tertentu, maka job description yang ada di dalam analisis jabatan dapat digunakan sebagai materi atau bahan dalam sebuah pelatihan. Yang ketiga, untuk evaluasi sebuah kinerja. Dalam sebuah penilaian kinerja, maka standar yang digunakan untuk menilai sebuah kinerja adalah uren-uren jabatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut. Nah, tugas pokok dan fungsi dari sebuah jabatan itu akan kita ketahui dalam sebuah analisis jabatan. Oleh karena itu, uraian jabatan yang terkandung dalam sebuah analisis jabatan itu akan bermanfaat sebagai sebuah pedoman dalam menilai sebuah kinerja. Apakah pekerjaan seorang tadi yang menempati jabatan tertentu itu apakah sesuai dengan tupoksi yang diuraikan dalam analisis jabatan itu atau tidak? Apabila tidak sesuai, maka itu menjadi bahan evaluasi terhadap jabatan dan individu yang menempati jabatan tersebut. Dan yang keempat, kegunaan yang keempat adalah untuk penilaian prestasi. Di dalam sebuah analisis jabatan juga tercover beberapa target-target capaian yang harus dilakukan oleh individu-individu yang menempati jabatan itu. Maka target-target capaian yang ada di dalam sebuah analisis jabatan bisa menjadi ukuran untuk menilai sebuah prestasi kinerja terhadap individu-individu yang menempati jabatan itu. Yang berikut, untuk promosi dan transfer pegawai. Informasi dan data pegawai yang ada di dalam analisis jabatan akan berguna sebagai dasar program dalam memutasi seorang pegawai atau juga dalam mempromosi seorang pegawai. Jadi data-data dan sumber-sumber informasi yang terkandung di dalam analisis jabatan akan menjadi dasar program dalam memutasi seorang pegawai ataupun dalam mempromosikan seorang pegawai. Yang berikut untuk organisasi tersebut. Data dan informasi yang berkaitan dengan jabatan itu pun dapat berguna bagi organisasi karena dengan data dan informasi tersebut dapat membantu organisasi untuk mencari tahu sejauh mana tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Apabila tujuan-tujuan itu belum dicapai secara baik oleh organisasi tersebut, maka hal itu menjadi evaluasi terhadap organisasi itu secara internal. Kegunaan yang berikut adalah untuk induksi. Ketika sebuah organisasi publik menerima pegawai baru, maka informasi jabatan, uraian jabatan yang ada di dalam analisis jabatan akan sangat bermanfaat bagi para pegawai atau karyawan yang baru. Sebab tentu pegawai atau karyawan baru tadi akan mencari tahu apa tugas pokok dan fungsi, apa uraian jabatan yang hendak ia lakukan di dalam jabatan tersebut, apa tugas pokoknya dan apa fungsi yang harus dilakukannya dalam jabatan tersebut. Maka analisis jabatan menjadi sangat penting karena analisis jabatan itu berguna untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang dipertanyakan itu. Kegunaannya yang terakhir adalah untuk konsultasi. Lagi-lagi informasi jabatan juga sangat berguna dalam taraf konsultasi, baik antara pihak atasan dengan pihak bawahan, baik karyawan yang baru atau pegawai yang baru maupun pegawai yang lama. Ketika seorang pegawai merasa ragu-ragu dari tugas pokok dan fungsinya, maka dia akan melakukan konsultasi dengan atasannya. Nah, ketika atasannya memberikan pencerahan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, maka uraian jabatan yang terkandung di dalam analisis jabatan tadi menjadi dasar, menjadi pedoman untuk sebuah konsultasi jabatan. Nah, teman-teman, penjelasan saya tadi adalah tentang pengertian-pengertian analisis jabatan dan juga kegunaan-kegunaan analisis jabatan.
Pada pertemuan berikutnya, pada video part berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam pelaksanaan analisis jabatan. Dan juga apa yang harus dipersiapkan atau apa yang wajib teman-teman ketahui sebelum melakukan analisis jabatan. Karena itu, tetap setia dan channel ini, subscribe, like, dan bisa share kemana-mana saja supaya pengetahuan ini bisa dimiliki secara bersama-sama. Oke, sampai jumpa pada part yang berikutnya.